Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik. Waalaikumsalam, baik. Sudah hadir semua ya? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Bagaimana nih, sudah liburan, udah masuk semester baru juga, semangatnya harus baru juga ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang motivasi. Teman-teman sekalian, tahu gak motivasi itu apa? Ada yang bisa menjawab? Tahu, Bu. Jadi gini ya, motivasi itu fungsinya itu untuk meningkatkan prestasi kita, semangat kita, dan juga untuk keinginan kita gitu, untuk menjaga semangat, meraih kesuksesan. Jadi, ibaratkan ada sebuah rumah. Motivasi itu merupakan pondasinya. Nah, kita itu untuk membangun sebuah rumah itu harus kokoh. Nah, begitupun juga ketika seorang siswa ingin mencapai impiannya, harus mempunyai pondasi yang kuat gitu. Nah, di sini ada dua macam-macam motivasi. Yang pertama itu motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Misalnya semangat kalian untuk mencapai keinginan, untuk membahagiakan orang tua, untuk membahagiakan diri sendiri terutamanya. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri kalian. Contohnya keluarga, lingkungan, orang tua, jadi dukungan atau motivasi yang berasal dari orang tua. Nah, teman-teman, buat semester baru ini udah pada semangat belajarnya? Atau masih mau liburan? Masih mau liburan, Bu. Kurang panjang. Belum cukup ya? Iya, kurang panjang. Nah, agar semangat kita, motivasi kita itu meningkat, biasanya teman-teman melakukan apa? Agar terpacu nih semangatnya. Kalau Diana biasanya kalau belajar sambil dengerin lagu gitu, Ibu. Jadi ada yang nemenin. Oh iya, kalau Diana belajarnya ditemenin lagu, tapi pembelajarannya masuk. Nggak keluar kuping kanan, nggak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kadang, Bu. Kalau Doris gimana? Nggak ada motivasi, Bu. Aduh, kok bisa gak ada motivasi? Nanti kita cari dengerin dulu musik ya. Kita bangun motivasinya bareng-bareng ya. Kalau Anggita gimana? Oh, Anggita sinyalnya kurang bagus. Nah, saya ada tips biar motivasinya itu stabil gitu, meningkat, gak turun. Nah, jadi kadang-kadang eh, kita itu gak fokus belajar itu gara-gara HP gitu. Kayak kalau misalnya online gini kan
kadang fokusnya itu terbagi ke notif WA, ke notif Instagram, atau yang lain-lain gitu. Nah, jadi maksimalkan sih notifnya tuh dihilangin dulu gitu, jangan ada notif di layar. Nah, yang kedua, internet itu dipakai untuk belajar, kayak misalnya mendownload e-book gitu, sama mencari-cari ilmu pengetahuan, nonton pembelajaran di YouTube. Yang ketiga itu temukan motivator atau penyemangat, misalnya udah mau lulus SMA nih, cita-citanya apa? Oh, kalau misalnya mau jadi guru, oh berarti harus gimana dulu nih? Terus kalau misalnya ingin membahagiakan orang tua, berarti kita harus mulai dari mana dulu nih? Dari belajar apa dulu untuk mencapai keinginan kita itu. Nah, yang keempat, teman juga berpengaruh, teman-teman. Jadi, bergaullah sama yang suka belajar juga, yang suka memotivasi juga. Jangan bergaul sama yang kurang dalam belajarnya, yang kayak gitu. Apakah dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya kita tuh udah apa sih temanannya tuh sama yang rajin gitu, saya yang baik kayak gitu. Tapi suka aja gitu ada teman tuh yang kayak misalnya kita tuh bisa gitu, tapi kayak ngeremehin kita gitu, kayak nggak percaya sama kemampuan kita. Itu kan suka bikin kita apa ya, jadi gak semangat lagi gitu Ibu. Nah itu tuh gimana? Biasanya kalau udah gak semangat lagi gitu, kita renungin diri lagi. Jadi misalnya, si dia ngeremehin kita nih. Nah, nanti kita renungin diri lagi gitu. Kita teh harus menciptakan motivasi-motivasi lagi. Misalnya, oh masih ada orang tua, kalau dia ngeremehin berarti kita harus ngebuktiin ke dia kalau kita itu gak seperti yang dia pikirkan gitu. Atau misalnya masih ada orang tua yang perlu dibanggakan nih. Jadi kita harus gimana gitu. Jadi berbicara ke diri sendiri gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau sudah cukup, saya akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata yang tidak menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.